Jumlah atau sigma dari n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 5 pangkat n x pangkat n per n plus 3. Cara menyelesaikannya adalah pertama kita buat dulu semua kita jumlahkan dengan 1 jika ada variabel n-nya. L sama dengan limit n menuju tak hingga dari 5 pangkat n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ya. Dari sini kita tambahkan 1 kemudian per n plus 3 plus 1 juga per 5 pangkat n x pangkat n per n plus 3. Oke, kita jabarkan 5 di pangkat n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 per jadi n di sini 3 tambah 1-nya jadi 4 ya, jadi n plus 4. Kemudian yang ini yang bawah kita balik ya jadi perkalian 5 pangkat n x pangkat n ini jadi di bawah, kemudian n plus 3-nya jadi ada di atas. Oke, next. Kita pisahkan satu-satu ya. Ini 5n plus 1 jadi 5n dikali 5 pangkat 1. Kemudian x pangkat n plus 1 jadi x pangkat n dikali x pangkat 1. Kemudian yang bawahnya tetap n plus 4. Di sini juga n plus 3-nya tetap per 5 pangkat n dikali x pangkat n. Oke, 5n dikali 5 dikali x pangkat n dikali x pangkat 3 dikali n plus 3. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Ini bisa kita coret nih 5n. Ada 5n kan? Sama 5n ini boleh kita coret. X pangkat n-nya juga bisa kita coret. Maka sisanya 5 pangkat 1 x pangkat 1 ya. Atau kalau kita jabarkan jadi 5x ya. 5 dikali x, 5x, kemudian dikali n plus 3. Oke, yang bawahnya tetap sisa n plus 4. Oke, kemudian ya 5x-nya kita pisahkan dikali n plus 3 per n plus 4. Ya, 5 kita masukkan n sama dengan tak hingganya. Jadi n plus 3 berubah jadi tak hingga plus 3, n plus 4 berubah jadi tak hingga plus 4. Jadi 5x dikali tak hingga plus 3 per tak hingga plus 4. Oke, berarti 5x ya otomatis ya tak hingga ditambah 3 pasti tak hingga. Kemudian tak hingga ditambah 4 juga pasti tak hingga. Maka di sini 5x dikali tak hingga per tak hingga. Berapa tak hingga dibagi tak hingga? Sama dengan 1 ya. Maka 5x dikali 1 sama dengan 5x. Kita punya L-nya adalah 5x. Kemudian dengan uji rasio deret konvergen mutlak jika 5x kurang dari 1, yaitu jika x-nya kurang dari 1 per 5. Deret divergen jika 5x lebih dari 1, yaitu jika x-nya lebih dari 1 per 5. Oke. Jika 5x sama dengan 1, ya, jika 5x sama dengan 1, yaitu jika x sama dengan 1 per 5, maka uji rasio tidak dapat digunakan. Sehingga harus diperiksa secara langsung karena di sini kita dapatnya 5x ya. Nah, maka sehingga kita periksa secara langsung ya. Jika x sama dengan 1 per 5, maka deretnya menjadi sigma n sampai n sama dengan 1 sampai tak hingga dari 5 pangkat n dikali x pangkat n per n plus 3 ya. Kita rubah x-nya ya. X-nya kita pakai tadi 1 per 5 jadi 1 per 5 pangkat n per n plus 3. Oke, maka jadinya 5 dikali 1 per 5 sama-sama n ya. N kita taruh luar, ini kita kurungin nih. 5 sama 1 per 5-nya. Yang bawahnya tetap n plus 3. Oke, kemudian, nah dari sini coba kita hitung. Ini kan sama dengan 5 dikali 1 per 5 sama dengan 1 ya. Jadi 1 pangkat n per n plus 3. Nah ini kita buktikan. 1, kalau dia n-nya 1 berarti 1 per 1 plus 3 ya. Oke, kemudian kalau ininya 2, kalau ininya 2 juga 1 pangkat 2, 1 kan. Kemudian n-nya 2 ditambah 3 bisa 5. Dan seterusnya. Oke, karena
di sini berurutan ya, 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/5 ditambah 1/6 dan seterusnya, maka dia membentuk suatu deret harmonik, maka dia divergen. Jika X-nya sama dengan min 1/5 ya, maka deretnya menjadi kita ganti nih di sini X-nya 1/5. Nah, ini bentuknya jadi kayak gini ya. Nah, 1/3 min 1/4 ditambah 1/5 min 1/6 dan seterusnya. Suatu deret berayun ya, kalau yang tadi harmonik dia divergen, kalau dia berayun maka konvergen. Karena di sini kelihatan ya dari sini min plus min plus min plus nanti akan berbentuk seperti itu namanya berayun ya. Maka dia konvergen. Jadi, deret kuasa uji rasio bersifat konvergen jika min 1/5 kurang dari sama dengan X kurang dari 1/5. Maka himpunan semua X deret sehingga deret kuasa uji rasio bersifat konvergen pada selang min 1/5 dan 1/5.